Ya, Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kasih sayang dan izin Allah kita bisa berjumpa lagi di majelis ilmu kita siang hari ini. Kajian parenting online Raudhatus Shalihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Khalil bin Ahmad Al Farahidi yang didukung oleh Duktur dan Dilre. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini Ana Ummu Musa Rahil Amir Maretan bertugas sebagai moderator untuk memandu kajian kita siang hari ini. Insya Allah kajian kita siang hari ini akan diisi oleh Dr. Regianti Permatasari. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Seperti biasa, sebelum kajian dimulai, Ana akan membacakan dulu tata tertib kajian kita. Tata tertib yang pertama, peserta wajib masuk room 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk ke ruang Zoom. Yang ketiga, peserta wajib menjaga suara ustadzah dan dokter dari laki-laki dewasa. Yang keempat, peserta dilarang merekam suara ustadzah atau dokter saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, peserta bisa menyalakan mikrofon saat sesi tanya jawab. Yang ketujuh, peserta juga bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Yang kedelapan, peserta dianjurkan mencatat materi yang disampaikan. Yang kesembilan, peserta harap bertanya sesuai dengan isi materi dan gunakanlah adab yang baik. Yang terakhir, jika ingin meninggalkan ruang Zoom sebelum kajian selesai, silakan izin di fitur chat. Untuk mempersingkat waktu, Ana langsung serahkan saja kepada Dr. Regianti. Semoga Ummahat yang hadir bisa mendengarkan dengan baik dan menerima ilmu yang disampaikan oleh beliau siang hari ini. Tafadhali Dr. Regianti. Khairan Ustazah Rahel. Bismillah. Pada kali ini kita akan membahas mengenai didikan selagi dini, menguatkan karakter dan gender pada anak. Ada pertanyaan dulu ya sebelum dimulai biasa ya. Kenapa didikan selagi dini menguatkan karakter dan gender pada anak sesuai judul? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silahkan Ibu Rani. Silakan Ada yang Ummahat yang bisa menjawab. Tafadhol. Pertanyaannya, mengapa didikan selagi dini dapat menguatkan karakter dan gender pada anak? Silakan. Anda coba jawab, dokter. Ya, silakan, Ustazah. Mungkin supaya anak-anak mengetahui fitrahnya mereka masing-masing sesuai dengan apa yang sudah Allah rezekikan kepada mereka. Ya, benar. Jazakillahu khairan. Ya, benar sekali ya, Ustazah. Ada lagi yang bisa menjawab agar dipercepat bisa dimulai kelasnya? Silakan. Silakan Ummahat, jangan malu-malu.
Yang bisa menjawab? Qadarullah sepertinya tidak ada, Ustaz, dokter. Ada di chat. Boleh dibacakan, Ustazah. Oh iya, dari Ukti Vina. Bismillah, karena menanamkan nilai karakter pada anak seperti membuat garis di atas batu dapat bertahan sepanjang hidup. Ya, ya. Jazakillahu khair. Ya, kita akan mulai ya. Bismillah. Nah, pendidikan yang dimaksud dari judul tersebut ya bukan hanya pendidikan akademik ya, tapi konsep kepribadian, karakter ya, karakter sebagai perempuan, karakter yang maskulin ya, karakter sebagai uh, pria atau wanita gitu ya. Jadi kalau perempuan dia ada di saat harus tegas ya, dan laki-laki maskulin ya. Maskulin itu nanti akan diarahkan seperti apa. Nah, kelembutan lalu kefeminiman itu mengarah ke perempuan, sedangkan maskulin ya itu mengarah kepada laki-laki, gitu ya. Nah, dan juga gender itu selalu berkaitan dengan emosi, kepribadian, dan konsep diri sendiri, gitu ya. Jadi dengan kita menanamkan selagi dini, ya, itu adalah ternyata dimulai dari umur, siapa yang dapat menjawab? Ada yang bisa menjawab? Dimulai umur berapa? Silakan. Biar nggak monoton nih kelasnya ya. Silakan, ada yang bisa menjawab, mengenalkan gender itu dimulai usia berapa? Mungkin di sini ada yang di PAUD ya sebagai seorang guru. Silahkan. Coba saya tanya, Ibu Hasanah terapi. Saya jawab nggak? Sejak usia berapakah mulai diperkenalkan gender? Oh, kan, Dok. Ya, silakan Ibu. Insya Allah kalau mulai dikenalkan gender itu, kalau menurut anak umur 9 tahun, Dok. Ya, jazakillahu khair ya. Banyak, Nah, Dok. ya. Bisa dibacakan Ustazah, ada yang menjawab via chat. Tayyib. Dari Ukti Tina Farida, Afwan, apakah 5 tahun, Dok? Dari Ukti Hajar Nur Fauzi, dari usia 3 sampai 6 tahun. Dari Ukti Risna, dari usia 2 tahun. Ya, ada yang mendekati ya, yaitu sejak usia 2 tahun ya. Jadi pengenalan gender itu Bu sejak 15 bulan ya hingga 3 tahun ya. Kenapa? Karena di sini ada fase untuk mengenal jenis kelamin gitu ya. Nah, fase falik di sini ya, kita pernah dengar ya fase falik di mana anak suka memainkan alat kelamin ya. Itu merupakan fitrah dari Allah bahwasanya sudah saatnya untuk diperkenalkan tentang gender gitu ya. Jadi ada yang suka mainin alat kelaminnya gitu ya. Ada yang suka pengen tahu tentang alat kelamin lawan jenisnya gitu ya. Nah, itu bisa diarahkan gitu ya. Bisa nggak sih Dok diarahkannya misalnya biar tidak berbau hal-hal yang negatif? Bisa banget Bu ya. Oleh karena itu penguatan karakter dan gender pada anak gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh peran kedua orang tua ya. Jadi kalau mau nikah ya harus sudah siap sedia tahu ya apa saja kewajiban sebagai ayah dan apa saja kewajiban sebagai ibu, apa saja kewajiban sebagai seorang suami, apa saja kewajiban seorang istri gitu ya. Karena kalau nggak teamwork lagi ya, kita balik lagi seperti judul kemarin ya tentang teamwork. Kalau berkeluarga tapi tidak ada teamwork ya, itu nggak akan jalan ya. Pada seorang ayah dibutuhkan pengenalan karakter dan gender sebagai seorang laki-laki. Ya, kalau anaknya laki-laki atau perempuan gitu ya. Karena perempuan juga harus mengetahui bagaimana rasanya disayangi oleh ayah ya,
agar tidak terjadi apa? Daddy issue, ya. Apa sih dok daddy issue? Pernah dibahas ya, bisa dilihat di Telegram Raudhatus Shalihat beberapa tahun yang lalu. Saya pernah membahas ya. Lalu anak laki-laki juga tentu saja ya harus mengetahui bagaimana peran seorang suami dan ayah dalam berumah tangga ya. Sampai mana tindakan seorang laki-laki dalam memutuskan suatu perkara dan juga memimpin keluarga gitu ya. Lalu seorang anak juga ya harus mengetahui karakter seorang perempuan yang ada pada ibu ya gitu. Jadi dia mengetahui oh seorang perempuan itu sudah difitrahkan berjenis kelamin seperti ini. Laki-laki difitrahkan berjenis kelamin seperti ini. Lalu kita bawa Allah Bu ya, bawa Allah sendiri bahwa Allah lah yang menciptakan dua macam jenis kelamin tersebut dan tidak ada jenis kelamin lainnya. Ya, walaupun saat ini sedang trending LGBTQ ya. Itu bukan ranah anak 3 tahun ya, tapi nanti kita perkenalkan ketika mulai 6 atau 7 tahun gitu ya. Mungkin dia melihat gitu ya lagi berjalan di taman gitu ya, ada yang seperti perempuan atau perempuan seperti laki-laki, kita baru boleh menjelaskan ya. Nah, di situ agar apa? Agar tidak terjadi mommy issue ya. Jadi apa sih dok daddy issue dan mommy issue itu ya? Jadi suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang itu kekurangan sosok ayah daddy issue ya, dan juga kekurangan sosok ibu ya atau mommy issue gitu ya. Nah, di mana kedua hal tersebut dapat berdampak sangat berdampak terhadap konsep diri sebagai perempuan atau laki-laki, kepribadian diri sendiri yang dia putuskan untuk masa depannya kelak ya, dan juga emosinya ya. Ketika seseorang anak ya dalam parentinghood-nya ya kekurangan sosok ayah ya, dia akan emosi ketika dia mempunyai teman laki-laki dalam lingkungannya ataupun mempunyai suatu hubungan yang serius ke jenjang pernikahan dengan gender laki-laki ya. Dikarenakan apa? Dia kebingungan. Bagaimana sih laki-laki itu ya? Apa sih yang harus diperbuat dan berkomunikasi dengan laki-laki gitu ya? Saya takut menikah dikarenakan ayah saya juga meninggalkan ibu saya. Nah, itu akan terjadi Bu hal-hal seperti itu ya. Sehingga apa? Ketika berumah tangga dibutuhkan teamwork ya. Harus ada sosok dan karakter penguat ya ke kelamin laki-laki dari seorang ayah, dan harus ada karakter dan kepribadian yang memperkuat ya gender ke arah perempuan atau feminisme dari ibu ya, sehingga dibutuhkan teamwork tidak sangat butuh ya. Jadi hati-hati ya dalam berumah tangga itu, tidak satu dua hal yang diurus ya, tapi whole ya. Dari segi psikologinya ada, dari segi psikiatrinya ada ya, dari segi biologisnya ada ya, semua ya segala macam ya. Sehingga apa? Sehingga anak itu tahu jati diri sebenarnya ya. Oh, saya anak laki-laki gitu ya. Oh, saya menyukai bermain perang-perangan. Saya menyukai mobil-mobilan ya. Saya menyukai dandanan saya yang maskulin gitu ya. Pakaian saya yang maskulin. Nah, itu bisa Bu diarahkan ya. Kalau sekarang ada fenomena, "Dok, katanya LGBTQ itu genetik." gitu ya. Katanya yaitu hal yang tidak bisa dirubah, tidak ya. Tidak ada penelitian manapun yang mengarahkan bahwa mereka itu genetik, tidak ya. Tapi bisa dibentuk oleh lingkungan dan juga parentinghood-nya waktu kecil, gitu ya. Lalu jenis kelamin ya mengacu pada faktor biologis ya, dan gender cenderung mengacu kepada perasaan seseorang mengenai jati dirinya sebagai laki-laki kah atau perempuan kah gitu ya. Dan pendidikan gender pada anak sangat berpengaruh pada masa depan seorang anak ya. Masa depan itu apa aja? Pendidikannya ya, cara dia berpakaian, cara dia berpikir, lalu mengambil pendidikan ke depannya gitu ya. Mengambil pekerjaannya gitu ya. Lalu cara berkomunikasi dan bergaul di masa depannya termasuk dalam pernikahan ya.
apa yang harus dia lakukan ketika dia sudah baligh gitu ya, ketika dia sudah mulai ada serbuan hormon-hormon seksual sekunder gitu ya, mengenal lawan jenis ya, menyukai lawan jenis gitu ya, yang Allah memang fitrahkan ya semua dari kita ini untuk bisa menambah generasi gitu ya. Nah, mengenal gender kepada anak ya membutuhkan usaha nggak? Butuh ya. Usahanya bahkan lebih ya, lebih di sini dalam artian harus ada hal-hal yang dilakukan tidak hanya dari uh, verbal ya, nggak hanya ngomong ya, tapi ada prakteknya. Contoh ya, nanti ada beberapa tips yang akan disampaikan bagaimana mengenalkan gender ya, sehingga apa, ketika anak tersebut mengetahui gendernya adalah perempuan dan laki-laki ya, itu akan membuat suatu karakter ya, oh saya laki-laki ya, saya mempunyai alat kelamin seperti ini ya, sehingga hal-hal apa saja yang sangat dominan terhadap laki-laki adalah karakter saya dalam berpikir, berpendapat, bertingkah laku dan lain sebagainya ya. Nah, gender sendiri apa aja sih dok? Sebenarnya meliputi apa aja? Nah, yang tadi saya bilang ya, sifat, ya, perilaku, ya, pola pikir, ya, peran, ya, karena peran ayah dan ibu beda, ya, peran suami dan istri beda, ya, peran suatu atau suatu hal, ya, itu bisa dipegang perempuan dan ada juga peran yang tidak bisa dipegang oleh perempuan, ya. Afwan, suaranya hilang, Dokter Regi. Ya, sepertinya Dokter Regi terputus. Harap menunggu sebentar Ummahat. Mungkin ada gangguan teknis dari Dokter Regi. Insya Allah beliau akan segera masuk lagi. Ya, Afwan ya, sinyalnya ini. Nah, media, beberapa media ya seperti film ya, lalu kurikulum pendidikan ya bukan di Indonesia ya, tapi di luar Indonesia yang sudah memediasi anak-anak untuk mengenal LGBTQ gitu ya, sehingga hal tersebut dan juga pengaruh lingkungan ya, kebiasaan, perilaku dan juga muamalah ya terhadap suatu komunitas yang mengarah ke sana itu sangat berperan terhadap pembangunan karakter dan gender pada anak gitu ya, sehingga sekarang sedang marak-maraknya demo ya, demo dari beberapa keluarga yang benar gitu ya, yang tidak menggalakkan LGBTQ terhadap para pasangan LGBTQ gitu ya. Nah, pada saat 15 bulan ya sampai 3 tahun itu adalah
waktu yang tepat untuk memperkenalkan gender anak ya. Pada 15 bulan ini adalah fase anal ya. Anal itu apa, Dok? Fase anal itu adalah fase di mana anak tersebut sangat nyaman dan nikmat berlama-lama untuk BAB ya, BAB di kamar mandi gitu ya, atau menahan BAB gitu ya. Nah, pada saat ini kita dapat mengarahkan anak tersebut bahwasanya ayo ya kita BAB-nya waktunya yang tepat ya, jangan terlalu lama di kamar mandi ataupun menahan ya, menahan BAB gitu ya. Kita dapat berperan ya. Jadi jangan dicuekin ya pada fase ini ya. Dan fase falik ya hingga 3 tahun gitu ya. Karena pada fase anal tersebut ya dia juga bisa mengerti ya fungsi dari kelamin gitu ya. Kenapa alat kelamin dia dan sepupunya berbeda misalnya seperti itu ya. Dan kenapa fase anal atau mengeluarkan kotoran melalui anus ini sangat-sangat penting gitu ya, dan tepat untuk mengajarkan toilet training gitu ya, karena ternyata pada fase ini ada suatu kepuasan seksual ya, padahal itu anal ya gitu ya, suatu kepuasan seksual yang berada pada proses pengeluaran kotoran gitu ya. Nah, pada saat itu juga bisa dijadikan waktu yang tepat untuk mengajarkan toilet training gitu ya. Gimana cara buang air kecil dan juga buang air besar ya. Boleh beli toilet training dari plastik ya, atau yang bisa dibasuh gitu ya. Dan dijadikan tempat buang air kecil dan buang air besar gitu ya. Dan juga diajarkan bagaimana cara membersihkan organ depan dan organ di belakang gitu ya, untuk BAK dan BAB. Nah, orang tua juga pada saat itu bisa memberi pengajaran terhadap anak terhadap apa saja ya area pribadi pada tubuhnya ya, yang merupakan gender perempuan dan juga gender laki-laki, apa perbedaannya gitu ya. Dan juga diajarkan gitu ya bahwa area-area pribadi tersebut tidak boleh dilihat atau disentuh oleh sembarang orang gitu ya. Jadi yang hanya boleh melihat dan menyentuh hanyalah misalnya ayah dan ibunya ya. Anak laki-laki harus oleh ayahnya dan anak perempuan oleh ibunya gitu ya. Atau kakak laki-lakinya untuk anak laki-laki dan kakak perempuannya untuk anak perempuan ya. Dikarenakan apa? Hanya sebatas kepentingan membantu membersihkan ketika BAB atau BAK ya. Jadi di luar itu tidak boleh. Misalnya ada sentuhan-sentuhan halus yang mendorong ke desire seksual, nggak boleh gitu ya. Nah, ini harus sudah mulai dikenalkan ya. Nah, pada saat 2 tahun ya, tadi ada yang menjawab 2 tahun ya, memang anak tersebut itu akan refleks tangannya ya untuk mengeksplorasi organ intimnya. Contohnya, anak laki-laki akan mulai memegang ya alat kelaminnya, oh bentuknya seperti ini ya. Saya mempunyai ini dan ini ya. Berarti saya anak laki-laki gitu ya. Dan yang tidak mempunyai ini berarti anak perempuan ya. Nah, tidak perlu khawatir Bu pada fase ini ya, kecuali sudah ada fase di mana dia mencoba mengeksplorasi tapi sambil masturbasi atau onani ya. Nah, ini harus dilerai ya, harus diberikan pengarahan ya yang lebih ya, usaha yang lebih bahwasanya hal tersebut tidak boleh ya berbarengan dengan fase pengeksplorasian organ intim gitu ya. Nah, itu yang harus dikhawatirkan gitu ya. Nah, lalu bagaimana pengenalan gender tersebut bisa diajarkan ya? Bisa melalui permainan ya. Kalau anaknya laki-laki, kita kasih mainan yang bersifat maskulin ya. Contohnya mobil-mobilan ya, mobil tentara gitu ya. Lalu bus atau truk gitu ya. Lalu kereta api ya, atau pistol-pistolan gitu ya.
lalu permainan bersepeda, ya bersepeda yang membutuhkan adrenalin mungkin ya, lebih membutuhkan adrenalin ya. Kalau anak perempuan permainannya ya sebagai perannya seorang ibu ya. Ibu itu kan ngepel ya, nyuci, itu sudah ada mainan zaman sekarang itu paket apa namanya nyapu dan ngepel gitu ya. Sudah ada alat sapu ya, sudah ada alat pel disertai embernya dan disertai elapnya gitu ya. Dan juga peran untuk memasak gitu ya. Sudah ada mainan paket masak-masakan ya atau alat makan gitu ya. Lalu paket permainan menggendong bayi ya, ada bayinya, ada tempat tidur bayi, ada popok-popokannya gitu ya. Sehingga apa? Anak tersebut mengenal gendernya ya dan mulai nyaman gitu ya. Dan dia mengetahui hal tersebut juga dari peran ayah dan ibu gitu ya. Jadi harus menguatkan ya, oh iya Aisyah itu anak perempuan, jadi kalau anak perempuan, Aisyah harus main boneka ya, iya ayah, gitu ya. Oh iya, Muhammad itu anak laki-laki, sehingga ayo sama ayah kita bermain sepeda ya, dan juga bermain skateboard misalnya gitu ya, boleh gitu ya. Nah, jadi, permainan tersebut itu mengajarkan apa? Mengajarkan peran ya dan tanggung jawab sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Jadi, sebenarnya pengenalan gender ini disertai dengan usaha lebih yaitu dengan aplikasi-aplikasi seperti tersebut ya. Dan juga itu tidak sulit ya karena sudah mulai dipermudah pada zaman sekarang itu alat atau mediasi untuk menyokong ya seperti permainan tersebut gitu ya. Dan juga tidak usah bingung ya, kita bisa mencari contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang ibu dan juga laki-lakinya sebagai seorang ayah gitu ya. Contoh ya, anak perempuan menggendong boneka yang berpura-pura sebagai anak ya. Hal tersebut apa sih yang didapat ya, bahwa hal tersebut mencerminkan bahwa perempuan itu kodratnya ya, kodratnya itu ketika bermain peran sebagai orang dewasa ya, dia itu suatu saat nanti ketika sudah dewasa akan hamil dan juga melahirkan gitu ya, dan juga bertugas sebagai seorang ibu yang mengasuh seorang anak ya. Dan juga pada laki-laki misalnya bermain peran ini bisa mengajarkan mengenai tanggung jawab seorang laki-laki, yaitu bertanggung jawab kepada keluarga, bertugas melindungi wanita gitu ya, mengarahkan dan memimpin keluarga seperti itu ya. Sehingga pada PAUD yang IT ya, terpadu Islam ya, itu ada bermain peran ya, ada itu kurikulumnya bermain peran. Nah, ini adalah suatu fase untuk mengenalkan gender kepada anak-anak di PAUD gitu ya. Lalu permainannya itu dipraktekkan ya gitu. Sehingga apa? Sehingga dia tahu ya tugas dan tanggung jawab gitu ya. Jadi dia nanti ngerti gitu ya. Kadang di PAUD atau TK tersebut ya itu diajak untuk mengunjungi profesi gitu ya. Profesi-profesi apa saja yang menjadikan identik dengan laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Misalnya fireman ya, pemadam kebakaran ya, identiknya biasanya dominan dengan laki-laki gitu ya. Nanti di situ dia akan mengeksplorasi mainan fireman gitu ya. Dan juga nanti ada suatu sesi di mana ada dokter gigi perempuan gitu ya. Nanti dia serba pink gitu ya atau serba ungu. Nanti di situ dia akan mengeksplorasi bahwasanya oh boleh ternyata ya kalau misalnya dokter gigi itu perempuan gitu ya. Lalu ada dokter gigi yang nuansanya serba biru atau serba merah gitu ya. Oh ternyata boleh loh dokter gigi itu laki-laki gitu ya. Jadi apa? Dia juga belajar kesetaraan gender gitu ya. Bagaimana mempunyai hak yang sama untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya ya tanpa menafikan adanya gender yang lain selain laki-laki atau selain perempuan gitu ya. Lalu kita tidak boleh mengajarkan hal-hal yang tidak benar ya, karena nanti anaknya akan pusing gitu ya.
Oke, sampai sini ada yang nanya nggak sebelum saya melanjutkan? Silahkan. Ada? Ya, caranya apa aja sih dok ya mengenalkan gender pada anak selain tadi yang sudah dijelaskan ya, memberikan mainan ya, mengajak ke tempat pengenalan profesi gitu ya. Yang lain ada yang bisa menjawab yang tadi saya tanyakan? Ada ya. Jadilah contoh untuk anak gitu ya. Saya sebagai seorang ibu ya mengajarkan karakter seorang perempuan sebagai seorang ibu ya. Jadi kita harus lebih banyak nih ngobrolnya sama anak ya gitu. Jadi pada ayah-ayah yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya ini bahaya ya. Kenapa? Karena anak tersebut nanti merasa di-abandon ya atau merasa dicuekin ya. Dan nanti biasanya anak-anaknya akan ada daddy issue ya karena tidak dekat dengan ayah, tapi terlalu dekat dengan karakter ibu ya, sehingga dibutuhkan nih komunikasi antara ayah dan ibunya ya dalam mendidik peran gender terhadap anak-anaknya gitu ya. Dan kalau bisa ya jangan memakai cara yang kasar kepada anak ya, dikarenakan nanti ada suatu post traumatik gitu ya, disorder pada anak terhadap gender-gender tertentu ya. Jadi sekarang bukan saatnya parentinghood memakai hal-hal yang kasar ya, hal-hal yang sadis ya. Contohnya apa sih dok? Contohnya seperti memecut ya, menampar, memukul, mendorong, lalu menendang gitu ya. Terus memecut dengan sapu lidi gitu atau tali pinggang gitu ya. Bukan saatnya lagi ya, karena kita harus lebih ngobrolin nih tentang psikologi dan psikiatri gitu ya. Nah, seiring berjalan waktu, mungkin di usia 6 atau 7 tahun ya, kita juga mulai tuh menanamkan pemahaman ya, arti gender sebenarnya. Jadi kalau 15 bulan ya, atau 1,5 tahun 18 bulan ya, sampai 3 tahun itu fasenya untuk hanya memperkenalkan ya. Tapi di usia 6 dan 7 tahun kita mulai memberikan usaha lebih untuk memberikan pengertian dan pemahaman ya lebih dalam apa arti gender sebenarnya gitu ya. Karena hal tersebut juga akan merupakan hal-hal yang berpengaruh pada saat remaja ya. Pada saat remaja itu masa pubertas ya. Nanti akan ada hormon-hormon ya seksual ya yang meningkat dan berkembang ya di, di diiringi juga dengan waktu-waktu ya anak tersebut membentuk identitas diri ya. Anak-anak tersebut mulai switch on ya hormon-hormon keperempuanannya atau kelaki-lakiannya ya. Nah, pada saat ini ya sangat dipengaruhi oleh dua fase tadi Bu ya. Fase falik ya, fase anal, lalu usia 6 dan 7 ya. Itu sangat mempengaruhi pada waktu dia pubertas ya. Nah, nanti pada saat pubertas tersebut dia mulai diskusi tuh tentang identitas gendernya ya. Bukan mengenal lagi ya, bukan aplikasi lagi, tapi dia akan mulai diskusi gitu ya. Lalu dia udah mulai ya mencintai pada jenis kelamin yang berbeda gitu ya, identitas gender yang berbeda dan juga mulai mencari tahu orientasi seksual ya. Jadi orientasi seksual itu dipengaruhi oleh dua fase tadi Bu ya. Jadi jangan kalau menikah ya harus sudah siap dengan tahapan ini ya. Jadi kita harus sudah membuat buku sendiri ya bahwasanya 15, 18 sampai 3 tahun tuh fase anal dan falik ya. Jadi di situ mulai nih saya memperkenalkan gitu kan. Lalu 6 dan 7 mulai
mencoba untuk memberikan pemahaman ya pada saat pubertas mulai aplikasi nih gitu ya. Aplikasinya nih dia mulai nih switch on gitu ya hormon-hormonnya sehingga saya harus siap nih. Kalau misalnya anak nanti Ma, Umi gitu ya. Kok saya suka ya sama laki-laki. Saya anaknya perempuan gitu ya. Sehingga nanti di situ ibu jangan shock ya, sudah waktunya memberitahu batasan-batasan aurat ya, terus memberitahu kapan menstruasi ya, apa yang harus dilakukan oleh anak yang menstruasi dalam fikih Islam gitu ya. Lalu bagaimana menjaga batasan pergaulan dengan yang bukan mahram gitu ya. Nah, itu harus mulai itu ya. Dan tidak boleh dianggurin ya, Bu. Di denial gitu atau di apa kayaknya nggak penting deh aku ngejawab itu, enggak Bu ya, itu dia lagi nanya, lagi nyari ya. Kalau misalnya pada fase seperti itu ternyata ada suatu traumatis ya, banyak kejadian itu nanti orientasi seksualnya akan berpindah atau berbeda gitu ya, tidak sesuai fitrahnya gitu ya. Sehingga apa ya, pada saat PAUD itu biasanya kelasnya itu disatuin ya, cewek sama cowoknya gitu ya. Kalau misalnya pun PAUD-nya IT gitu ya, karena untuk salah satunya untuk mengenal identitas gender juga ya. Jadi dia bisa tahu, oh teman tuh ada yang cowok gitu ya, oh iya teman tuh ada yang cewek gitu ya, perempuan, apa perbedaannya ya, misalnya dari segi rambut, kalau laki-laki rambutnya tidak panjang ya, perempuan rambutnya panjang gitu ya. Lalu pakaiannya ternyata memakai rok, sedangkan laki-laki memakai celana panjang seperti itu. Ada yang bertanya? Izin tanya dok, Boleh, silakan. untuk biasanya untuk anak-anak sekarang itu ya dok ya, itu sudah mulai mengenal seksual itu di usia 9 tahun. Ya. Nah, itu usia 9 tahun. Afan tadi kalau anak baru masuk jadi akan Ya, fokus apa-apa, ya, Ibu. dok. Ya. Anak itu contohnya anak yang anak saya waktu itu masih kelas 3 madrasah di ibtidaiyah kayak. Jadi dia ngomongnya begini. Anak itu ya Maya. Jadi untuk menjadi anak itu harus ada laki-laki dan perempuan. Nah, terus dia menjelaskan jadi sel sperma bertemu dengan sel telur. Nah, kemudian dia menjadi jadi bisa jadi anak setelah terjadi pembuahan. Nah, itu padahal di usia segitu. Berarti dari situ saya ambil kesimpulan bahwa kita sudah harus mulai mengenalkan hal tersebut di usia mungkin kurang dari 9 tahun, berarti 8 tahun itu atau 7 tahun itu sudah harus dikenalkan seperti Iya, itu. benar Ibu. Ya mungkin karena ada pelajarannya juga ya Bu, 9 tahun Betul. itu untuk reproduksi. Iya, Karena jadi kalau zaman kita sekolah kayaknya SMP ya Bu. Zaman kita sekarang emang udah lebih muda ya. Jadi 3 SD itu udah diajarin reproduksi gitu. betul seperti itu dok. Ya mungkin karena pengaruh juga teknologi dok. Nah, Ya teknologi benar. sekarang itu. Jadi Ya benar. seperti itu. Sehingga anak-anak lebih cepat tahu daripada kita masa kita dewasa dulu. Masih kita anak-anak maksudnya. Iya benar, karena pada waktu dulu kita hanya lewat buku ya Bu, dan juga sekolah ya. Betul, seperti itu. Nah, terus ini dok, sekalian nanya ya dok ya. Ya Ibu. Nah, sekalian nanya kalau apa untuk misalnya pada anak-anak yang terjadi kelainan itu namanya apa ya Orientasi dok? seksual. Kelainan. Ya betul, orientasi Ya. seksual di usia anak itu contohnya kan begini. Jadi kalau laki-laki dia lebih suka main sama perempuan, nggak mau main sama laki-laki. Nah itu pernah itu terjadi itu dulu itu teman seperti itu. Sama ayahnya itu sudah dihajar karena Nah, itu itulah salah. berlangsung lama. Nah, akhirnya justru anak menjadi
masuk jadi golongan G itu, Dok. Ya, benar sekali. Ya, Bu. Nah, Iya, makanya yang tadi saya bilang ya, tidak boleh dengan kekerasan. Karena nanti ada post traumatic disorder gitu ya, depresi ya. Jadi justru pada saat seperti itu ya, kita mengenalkan dia terhadap gender sebenarnya dengan pemahaman. Makanya saya tadi bilang 3 itu dikenalkan ya. 6-7 sampai sebelum pubertas ya, berarti 9 tahun yang tadi Ibu tanyakan di pertanyaan pertama itu adalah masuknya ke fase 6-7. Jadi sebelum pubertas gitu ya, itu mulai bukan dikenali lagi ya, tapi dipahami gitu ya. Nah, pas pubertas itu dia akan bertanya. Nah, mungkin pada fase 1 dan 2-nya itu juga kurang ya gitu, kurang dikenalkan dan juga difahamkan gitu ya, sehingga pada waktu dia mengarah ke gay gitu ya pada usia pubertas gitu ya, karena fase 1-2 tersebut tidak dilewati dengan baik gitu ya, mungkin dikerasin seperti gitu itu. ya. Ya, benar. Nah, Jadi dia pada saat pubertas itu kan mulai switch on ya hormonnya. Jadi dia melawan ya. Dia mulai melawan dan mulai menguatkan bahwa gender dia itu sebenarnya perempuan ya, dan dia menyukai laki-laki yang laki-laki gitu ya, yang laki-laki maco gitulah, yang real man gitu ya. Nah, real man, menurut dia real man, dan dia agak-agak nggak real man gitu ya, setengah-setengah gitu ya. Sehingga iya apa? itu. Kesalahannya itu adalah post traumatik pada saat dipukul itu, Bu, gitu ya. Jadi kita sebenarnya harus memberikan pemahaman ya. Mengenalkan sudah pada usia 15 sampai 3 tahun gitu ya. Dan memahamkan gitu ya pada saat 6-7 atau kurang dari pubertas. Karena 9 tahun juga sudah ada yang menstruasi ya. Gitu. Ya, Nah, sehingga, ya betul, kan, Bu? Dok. Nah, benar. Iya, Sehingga betul. apa? Sehingga fase itu tidak terlewati dengan baik, bahkan membuat dia trauma. Jadi harusnya kita sebagai orang tua pada kasus-kasus seperti itu ya, misalnya qadarullah ternyata anaknya seperti itu, kita berikan pemahaman, Bu, kalau memang kejadiannya sebelum masa pubertas gitu ya, bahwasanya kita bisa memahamkan dia lewat pengenalan tauhid. Justru tauhid yang pertama, Bu. Kenapa? Karena dia harus paham bahwasanya Allah itu cuma nyiptain 2 jenis kelamin loh. Itu tauhid bukan tauhid, Bu. Ya. Justru kita jangan ngomongin parenting yang ala-ala kekinian dulu gitu ya. Justru yang ibaratnya yang terdahulu, esensial dan lama gitu. Pelajaran awal dalam beragama Islam itu kan tauhid dulu ya. Jadi di situ dia akan paham bahwasanya oh ternyata Allah itu hanya menciptakan 2 jenis gitu ya, kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki, dan tidak ada di luar dari itu ya. Lalu kita tanamkan bahwasanya kita harus takut ya kepada perbuatan maksiat terhadap apa yang kita lakukan ya, dan dibutuhkannya ihsan gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau kita tidak berbuat sesuai dengan apa yang Allah gariskan, aturan dalam syariat ya, itu dapat mendatangkan petaka ya. Contohnya misalnya hadis-hadis ya yang menyatakan bahwasanya tidak boleh menyerupai laki-laki gitu ya. Lalu sejarah ya atau cerita di dalam Al-Qur'an mengenai hukuman Allah terhadap kaum Sodom. Ya, itu boleh, Bu, diceritakan gitu ya. Sehingga apa? Tertanamlah ketakutan dia terhadap perbuatan-perbuatan yang melampaui batas gitu ya. Dan ketika dia nanti pubertas itu nyambung, Bu. Ya, jadi cerita itu belum selesai tuh. Nanti nyambung ya, akan ada diskusi ya, mungkin dia akan lebih berani menanyakan misalnya kenapa ya, Mah? Kemarin aku main tuh ke McD bareng temen. Taunya gitu ya. Misalnya dia ngelihat hal-hal yang nggak harusnya dia lihat gitu ya, dalam gender misalnya gitu ya. Kok ada ya orang kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Beli es krim terus ngeliat yang kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, nanti tuh akan ada suatu dialog, Bu, diskusi antara kita dengan anak bahwasanya hal tersebut bisa saja terjadi di lingkungan gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan gitu ya, yaitu tidak menghakimi.
Ya, kenapa Bu? Kalau kita tidak menghakimi, ya kita akan membuat suatu pendidikan karakter terhadap anak kita agar tidak menghakimi yang lain, menstigma negatif yang lain, dan mungkin suatu saat dia juga akan ada ambil andil dalam meluruskan apa itu laki-laki dan apa itu perempuan, gitu ya. Sehingga apa? Dia di situ mulai belajar bijak, gitu ya. Tidak menghakimi dan juga tidak memberikan stigma negatif terhadap hal-hal yang berbau seperti itu, ya. Karena apa? Karena hal-hal tersebut sekarang sedang marak, Bu, ya. Dan sering kita temui di berbagai sarana dan prasarana umum, gitu ya. Sehingga perlu loh untuk mengajarkan hal tersebut apa sih, gitu ya, kedudukannya di dalam agama kita yang mulia Islam, gitu ya, dan apa sih yang harus dilakukan. Nah, seperti itu ya, karena tidak bisa dipungkiri, Bu. Nah, itu ternyata adalah benteng dasar, ya, benteng dasar anak kita untuk mencoba menganalisa, ya, atau mencoba membuat suatu uh, keputusan berperilaku, ya, dalam memahami hal tersebut, gitu ya. Nah, saya kemarin ada nih Bu kasus, ya. Jadi pasien saya itu datang, ya, laki-laki usianya 25 tahun, ya, masih sangat muda, ya. Dia datang pertama itu pilek, ya. Tapi pileknya ini ada darahnya, gitu ya. Jadi ketika dia ngeluarin pilek, dia berdarah, gitu ya, itu satu. Akhirnya saya kasih obat. Dia kurus, ya, berat badannya tuh 40-an, tingginya 170. Jadi menurut saya dia terlalu kurus, gitu ya. Tapi memang rada melambai, gitu ya. Itu satu. Nah, pertemuan kedua, dia datang dengan kakak perempuannya, ya, berkerudung. Lalu dia bilang, "Dok, adik saya kemarin waktu mengeluarkan pileknya, gitu ya, dia keluar darah. Ini Dok fotonya, ya, ada di handphone mereka dan ngeliatin ke saya, gitu ya, itu satu. Terus yang kedua, katanya gitu ya, saya ini heran, kok adik saya dalam 5 bulan terakhir turun 10 kilo, gitu ya. Saya curiga Dok, saya takut apa yang saya baca di media, yaitu YouTube, ya, atau Google, ya, itu sebenarnya terjadi pada adik saya. Nah, kan pertanyaannya tuh masih rooming, ya, maksudnya ke arah mana, gitu kan. Terus saya tanyakan kembali, maksud Ibu apa? Saya bilang gitu ya. Gini Dok, maaf ya, katanya. 8 tahun yang lalu adik saya ini melakukan hubungan sodom, ya, dengan temannya, katanya sih ngakunya 3 bulan. Ini di depan adiknya dia ngobrol, ya. Jadi berdua mereka datang. Terus saya tanya, benar Dek? Aku bilang gitu. Ya Dok, gitu. Tapi cuma 3 bulan aja kok, katanya gitu ya. Terus udah kayak gitu, saya tanya, kamu pelaku yang mana? Ya, yang me atau di? Saya bilang gitu ya. Oh, saya yang di Dok. Saya bukan yang me, katanya gitu ya. Nah, saya bilang, saya sebenarnya sudah apa ya, sudah ada feeling kalau kamu ke arah sana di pertemuan pertama. Tapi karena kamu nggak cerita, ya saya nggak ada tanggung jawab atau hak saya untuk bertanya. Saya bilang gitu ya. Tapi karena sekarang ternyata adik sendiri yang dengan sadar datang ke sini dengan kakak, ya akan saya jawab. Saya bilang gitu ya. Jadi pertanyaannya apa? Datang ke sini, saya bilang gitu ya. Saya pengen Dok dites HIV, gitu ya. Karena saya takut seperti apa yang kakak saya bilang, gitu ya. Saya diem karena saya ngerasa, oh berarti feeling saya benar sebagai seorang dokter. Karena dokter itu, Bu, dia pasien baru datang juga udah tahu, ya kira-kira nih sakit apa, gitu ya. Kira-kira kepribadiannya seperti apa, ya pola pikirnya kayak apa, itu tahu, ya dari perilaku pasien. Nah, ternyata insting saya benar, ya dia ke arah sana dan dia sendiri yang datang, ya yang ingin memeriksakan dirinya sendiri, ya karena dia khawatir. Nah, saya bilang, oke, nanti kita tes rapid HIV, saya bilang gitu ya. Dan pertanyaan dia adalah, mungkin nggak Dok saya HIV? Sangat mungkin, ya. Dalam beberapa penelitian dan jurnal, ya, pelaku laki suka laki itu lebih besar resiko terkena HIV 10 kali lipat dibanding perempuan suka perempuan. Saya bilang gitu ke dia, ya. Lalu dia ketakutan, gitu kan. Saya bilang, kamu kenal perilaku tersebut dari mana? Saya bilang gitu ya. Dari pergaulan Dok. Kebetulan waktu itu kami
ngekos bareng katanya gitu ya. Jadi sebenarnya ya Bu, ini tuh sudah sangat krusial ya. Sudah sangat kasus LGBTQ ini sudah ada di mana-mana gitu ya. Bahkan saya sendiri sebagai dokter menemukan hal tersebut itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang dia beginilah, yang dia begitulah gitu ya. Walaupun masih minoritas ya, walaupun masih minoritas tapi tetap aja sebulan itu ada. Bulan berikutnya ada, bulan berikutnya juga ada gitu ya. Nah, alhamdulillahnya kakak kandungnya dia ini lebih open minded ya, lebih terupdate mengenai HIV AIDS gitu. Karena ternyata dia diasingkan, disuruh ngekos dan menjauhi keluarganya. Dan hanya kakaknya lah ya yang berjilbab tersebut yang mau ya menemani berobat gitu ya. Jadi kan itu salah satu stigma negatif yang dia dapat, dia diasingkan ya. Dia tidak mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi ya dengan keluarganya apa yang harus dia lakukan kalau memang benar HIV-nya positif gitu ya. Sehingga hanya kakaknya lah yang mau mengalah dari semua anggota keluarga untuk mengurus dia gitu ya. Sehingga diteslah tes rapid HIV dan apa yang terjadi ternyata positif ya. Karena window period dari berhubungan seperti itu ya sampai bisa HIV AIDS, bisa HIV-nya positif itu adalah 8 sampai 10 tahun. Pas ya teorinya dia 8 tahun yang lalu ya melakukan ya. Dan juga bisa menjadi AIDS dalam 1 sampai 2 tahun ya. Sehingga untuk mencegah ke arah AIDS dari HIV tersebut harus Harus minum obat antiretroviral gitu ya. Obat antivirusnya gitu. Itu yang bisa saya lakukan ya, dan itu yang bisa dilakukan oleh kakak kandungnya di antara semua anggota keluarga termasuk orang tuanya yang memberikan perilaku dan stigma negatif terhadap dia ya. Sehingga setelah digali ternyata anak tersebut ya dia adalah anak yang di-abandon ya oleh sosok ayah. Jadi ayahnya itu terlalu sibuk ya, pulangnya bisa setahun 2 kali. Ya, jadi pengenalan karakter gender pada anak laki-laki itu dia nggak dapat. Ya, itu satu. Terus yang kedua, pada saat masa pubertas ya, di fase 1 ya, fase falik anal dan juga fase pemahaman 67 dan juga fase pubertas ya, 3 tahapan tersebut dia tidak berkembang dan berproses dengan baik gitu ya. Sehingga ada masalah ya. Ada masalah tuh dia mengenal gender dia sendiri gitu ya. Sehingga yang disalahkan siapa, Bu? Ya orang tuanya gitu ya. Orang tuanya gitu. Karena anak itu, Bu, mulai dari dia lahir sampai dia mulai pubertas itu dia nggak ngerti dan dia butuh dibimbing ya, butuh diperkenalkan dan juga ditemani ya untuk berproses menjadikan adanya suatu karakter diri dia sendiri gitu. Sehingga kita nggak boleh pada saat dia sudah mulai ada fase-fase tersebut ya kita mengabandon gitu ya, mengabaikan, meninggalkan, kita tuh nggak boleh. Pas dia udah ajeg ya, orang Sunda bilang sudah kuat gitu ya, sudah terlewati masa pubertas, sudah terbangun secara kokoh gitu ya gender dia. Nah, baru kita boleh sedikit menghela nafas gitu ya. Oh, dia udah tahu dia perempuan, oh dia tahu batasan-batasan bergaul gitu ya. Dan ajari anak-anak kita untuk tidak bermudah-mudah ya berkomunikasi ataupun bermuamalah dengan lawan jenis ya kalau sudah pubertas ya, karena sudah ada batasan dalam agama. Jadi Masya Allah betapa mulianya agama Islam ya, semuanya sudah ada ya. Kalau kita belajar ya dari beberapa syekhah ataupun ustazah ya, begitu whole sekali dan komprehensif sekali ajaran agama Islam gitu ya. Sehingga nanti sudah ada tuh ya karakter-karakter yang sudah kuat pada masa setelah pubertas gitu ya. Bagaimana dia mengurus diri dia sendiri ya, bermuamalah dengan lawan jenis gitu ya. Tahu batasan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena ketika timbul ihsan ya, dia akan tahu bahwasanya ketika saya berani aja dikit ya melakukan hal-hal yang berbau maksiat, maka tunggulah ya peringatan yang datang dari Allah ya, entah misalnya hidupnya jadi nggak berkah ya, entah misalnya rezekinya seret gitu ya, atau misalnya
Allah itu menegur dengan penyakit, gitu ya, atau tidak melancarkan urusan muamalahnya, entah itu dalam prestasi belajar ataupun dalam berpikir dalam perkuliahan seperti itu ya, sehingga apa, dia ada rasa takut Bu gitu ya untuk berbuat maksiat. Ketika kita tidak bisa lagi ya, karena dia sudah mandiri menemani gitu ya, sehingga apa, fase tersebut harus dilewati Bu. Mulai sekarang ya, yang belum nikah atau masih punya anak kecil gitu ya, atau anaknya pubertas, itu harus dilewatin semua Bu. Kalau itu sudah dilewatin, udah aman Ibu, udah bisa menghela napas, alhamdulillah semuanya sudah terlewatkan gitu ya. Akhirnya apa, kita hanya berdoa kepada Allah semoga anak kita dilancarkan dalam urusannya, itu Bu, itu jadi orang tua seperti itu. Nah, pada anak-anak dengan kelainan orientasi seksual ya, itulah yang terjadi sebenarnya gitu ya. Dan saya memahamkan kepada pasien tersebut bahwasanya hal tersebut tuh cuman kayak pesta aja gitu ya, nggak ada yang kamu dapatkan dari itu, yang ada malah mendatangkan penyakit ya. Kalaupun ya apa yang kalian elu-elukan itu adalah suatu HAM ya yang harus disetarakan ya, seharusnya sih tidak ada efek samping ya, apalagi sampai kena HIV/AIDS dan juga menyebabkan kematian, dan belum ada obatnya kecuali hanya memperlambat replikasi virus, saya bilang gitu ya. Sehingga apa, di situ ada suatu faidah bahwasanya ketika Allah memberikan suatu boundary ya dalam syariat, aturan halal dan haram, itu sebenarnya untuk apa? Hanya untuk mengasihi kita, menyayangi kita. Jangan sampai ada efek negatif, bahkan efek fatal terhadap hambanya, gitu ya. Seperti apa? Seperti polisi, ya. Polisi itu membuat rambu-rambu lalu lintas, ya. Merah berhenti, kuning siap-siap, ya. Hijau itu boleh jalan, ya. Ketika lampu merah tapi kita malah jalan, akhirnya apa? Kita kecelakaan. Ya nggak? Iya dong, ya. Kecelakaan itu bisa apa aja dampaknya? Satu, bisa terkilir, dislokasi. Yang kedua, bisa patah, ya. Yang ketiga, nggak patah sih, cuma retak doang, cuma digips gitu ya. Tapi kan ada efek negatifnya. Nah, seperti itu. Saya mencontohkan seperti itu sama dia. Sehingga apa dong dok yang saya harus lakukan? Saya takut badan saya 5 bulan terakhir ini turun 5-10 kilo gitu ya, sekitar segitu ya. Lalu saya nyingsring tiap bulan pasti saya pilek ya karena imunitasnya turun, dan juga yang keluar darah gitu ya. Saya bilang ya itu tes rapid HIV, kalau positif nanti kita kasih antiretroviral gitu ya. Nah, sehingga ya alhamdulillah akhirnya semua pelajaran saya ke dia komprehensif, dan apa yang harus dilakukan oleh keluarganya sudah saya berikan bimbingan juga seperti itu ya. Jadi kasihan sebenarnya ya yang seperti ini tuh, karena mereka merasa benar ya, nggak ada yang ngasih tahu gitu ya, dan mereka kurang terdidik di dalam hal seperti itu ya. Jadi setelah kena batunya baru mau belajar ya, sehingga saya bilang suatu hal ya yang ada efek samping negatif tidak akan pernah mendapatkan suatu faidah kemanfaatan apapun ya untuk dilakukan. Sehingga ketika kita menaati syariat ya dalam hal halal dan haram, tidak akan pernah kita merasa rugi, saya bilang gitu ya. Dan semoga antiretroviralnya bisa memperbaiki kualitas hidup Anda, saya bilang gitu ya. Dan semoga Allah bisa menerima taubat. Selesai, hidup tuh cuman kayak gitu kok ya. Jadi nggak usah aneh-aneh ya, nggak usah keluar dari rel ya, nggak usah belok kanan belok kiri, tapi ujungnya lurus lagi gitu kan, nggak belok-belok, nggak usah. Gitu ya. Apa yang kita dapatkan nggak ada ya. Malah kita menjerumuskan diri kita sendiri, bahkan membahayakan diri sendiri seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin bisa ditutup ya Ustazah Rahil. Ya, Tayyib, jazakillah khairan Dr. Regi atas materinya. Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Regi bisa menjadi pelajaran yang bisa kita serap dan kita jadikan acuan untuk menjaga anak-anak kita. Semoga Allah melindungi anak-anak kaum muslimin seluruhnya. Amin. Allahumma amin.
Jazakunallah khairan kepada ummahat yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian kita siang hari ini. Semoga Allah berkahi waktu yang telah kita gunakan untuk menuntut ilmu siang hari ini. Semoga Allah berikan kita kemampuan untuk terus selalu semangat menuntut ilmu setiap hari, insya Allah. Ya, ada apa, Ummu Riza? Masih mau bertanya? Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan lagi, Dok. Ya, silakan, Bu. Eh, yang pertama, Dok, kalau kita punya teman kan sudah dewasa ya, Dok ya, dengan kondisi kelainan seperti itu kira-kira apa yang harus kita lakukan agar misalnya dalam kita memberikan, bagaimana ya, Dok? Apa kita harus menasihatnya? Karena kan biasanya orang seperti itu mudah tersinggung, Dok. Mudah marah, seperti itu. Yang pertama, Dok. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak yang dia tidak mendapatkan pendidikan sama sekali tentang seksual, itu kadang-kadang orang tua itu apa ya, Dok, malu mengatakan pada anaknya. Nah, karena di tempat saya ini kan banyak sekali ya pasien anak-anak, remaja, nah seperti itu, Dok, yang datang. Nah, bagaimana saya untuk bisa, jadi saya nggak hanya sekedar bekerja, mengobati, mencari uang, bukan, tapi juga bisa apa ya, Dok, memberikan lebih kepada mereka. Apa yang harus saya lakukan uh, untuk apa? Untuk mencegah hal seperti itu pada anak-anak, karena banyak sekali pasien, karena memang sekarang saya kan fokusnya pada anak-anak, Dok, gitu terapinya seperti itu. Nah, bagaimana, Dok, agar minimalnya itu tidaklah bertambah dengan kondisi kelainan seksual seperti itu, Dok. Mohon Ya. penjelasannya, saya kira. Iya, jazakillah khair Ummu Riza atas pertanyaannya. Saya jawab di pertanyaan kedua ya. Mungkin Ibu bisa membuat suatu kurikulum, Bu, khusus untuk mengenal gender ya. Kalau misalnya di tempat Ibu ada balita-balita gitu ya, Ibu bisa mulai dari fase toilet training untuk anak umur 15 bulan sampai 3 tahun gitu ya. Lalu cara membersihkan dan juga mulai mengenal bahwasanya ini alat kelamin laki-laki dan ini alat kelamin perempuan. Lalu ada berbagai mainan ya yang bersifat keperempuanan dan kelakian gitu ya. Dan juga mengenalkan kesetaraan gender ya, sehingga mereka tidak melihat bahwasanya hanya gender laki-laki yang dimenangkan ya, tapi harus ada juga kepentingan ya, bahwasanya Allah sudah menciptakan perempuan gitu ya, dan juga harus selalu membawa Allah, Bu ya. Jadi muqaddimahnya itu ya, kita harus membawa Allah ya, bahwasanya Allah itu menciptakan perempuan dan laki-laki. Itu harga mati, Bu. Harus ya. Karena apa? Dari situ dia mulai mengenal bahwa Allah Sang Maha Pencipta menciptakan perempuan dan laki-laki, dan Allah juga menyayangi perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan dari keduanya. Dan ternyata kenapa ada perempuan dan laki-laki? Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu dalam berbagai hal seperti profesi, ya, tanggung jawab, lalu status sosial sebagai seorang istri, suami, ibu, dan ayah gitu ya. Dan juga berkeluarga itu harus selalu ditujukan ya. Jadi harus ada peran dari orang tua. Kalau memang anaknya bukan yatim piatu ya. Bahwasanya si orang tua ini harus tahu loh, mereka itu punya kewajiban yang sama seperti kita seorang guru ya. Sehingga kalau di rumah nih ketika anak sudah tidak di sekolah, harus ada peran dari ayah dan ibu, itu nggak boleh putus ya, walaupun ayah dan ibunya ini udah capek kerja ya, tapi mereka kan pulang ya, jadi harus ada tuh tanggung jawab dari ayah dan ibu di rumah gitu ya, untuk membersamai fase-fase tersebut gitu. Nah, nanti misalnya anaknya 6-7 sampai kurang dari usia pubertas ya, baru ibu pahamkan ya. Misalnya anak nanya, kok bisa sih ada sperma sama ovum gitu, saya kayak gitu ya. Oh bisa, gimana tuh caranya kok bisa ada gitu ya. Ibu nggak usah takut dulu menjawab ya. Ibu bisa membawa Allah gitu ya. Iya, Allah sudah memberikan karakter laki-laki untuk yang seperti kecebong, namanya sperma gitu ya. Dan juga Allah sudah menciptakan karakter perempuan, yaitu
yang bulat seperti bola adalah ovum. Ya, ketika mereka bertemu di dalam rahim ibu, gitu ya, itu akan terciptalah dede bayi. Dan itu hanya Allah yang berkehendak, gitu ya. Karena apa? Banyak juga yang sudah berusaha ya mempertemukan keduanya, tapi belum ada anak, gitu ya. Jadi selalu membawa Allah ya dalam setiap pelajaran hidup, Bu. Nggak hanya parentinghood aja ya, dalam setiap pelajaran hidup. Jadi anak itu merasa bahwa dia itu hidup harus ihsan ya, apa-apa itu qadarullah ya, entah itu yang baik ataupun buruk, entah itu kesuksesan ataupun ketidaksuksesan gitu ya, sehingga apa nanti eh, terbentuk suatu karakter yang dia itu selalu takut kepada Allah ya, takut untuk melakukan suatu yang hal di luar batas yang sudah Allah tetapkan dan Allah fitrahkan gitu ya, sehingga apa kita nggak selalu akan merasa beban, Bu, ya, untuk membersamai pendidikan karakter dia ya, karena sudah tertanam ihsannya gitu ya. Jadi jangan pernah tidak ya membawa Allah dalam setiap doa, dalam setiap pelajaran terhadap anak, dalam setiap permasalahan yang anak sendiri sampaikan. Misalnya dia dibully di sekolah ya, dia misalnya PAUD, TK, IT masih dicampur perempuan dan laki-laki karena membutuhkan peran gender dan bermain peran ya di situ. Lalu dia ternyata dibully, misalnya dia jelek karena giginya ompong, misalnya kayak gitu ya. Nah, kita harus selalu membawa Allah gitu ya. Kenapa misalnya Allah menakdirkan hal tersebut terjadi ya? Itu juga harus kita sampaikan gitu ya. Misalnya agar sampaikan yang baik-baik, tidak menghakimi dan tidak marah atau mengejek. Ah, kamu gitu aja cengeng gitu ya, nggak boleh ya, tapi kita dengarkan. Lalu kalau sudah mau mendengarkan kita sampaikan ya. Ya Allah menakdirkan hal tersebut agar kakak belajar bahwasanya tidak semua masalah itu bisa berjalan mulus ya. Tidak semua permasalahan kehidupan itu mulus saja sesuai dengan apa yang kita mau ya. Dan apa yang harus kakak lakukan ketika kakak dibully gitu ya? Kakak harus membela diri ya, dan bahkan menyampaikan yang hak bahwasanya kamu tahu nggak misalnya ya kenapa gigiku ompong gitu ya, karena pada usia aku itu adalah usia pertumbuhan gigi misalnya gitu ya. Misalnya anaknya umur 5 lah, 5 ke 6 gitu ya, ada gigi yang copot gitu ya. Karena usiaku adalah usia pertumbuhan gigi. Pasti kamu nggak tahu ya, ayo kita belajar bareng. Itu lebih mantep, Bu, ya, ketika anak sudah mengetahui bahasanya, oh gitu ya, ada ketidakbenaran nih dalam hal seperti ini. Dan saya harus menyampaikan kebaikan dan hak dari hal tersebut. Itu bagus, Bu. Jadi itu ngebentuk karakter dia pas nanti gede, dia bisa ngebela diri dan dia bisa membedakan mana harus bersikap dan mana yang benar dan salah gitu ya. Tapi dengan cara yang tidak menghakimi, yang mengajak bersama-sama belajar dan juga tidak bermain kasar ya. Seperti itu ya. Jadi jangan jadi orang tua yang begini, oh siapa tuh namanya ya yang ngatain kamu? Si fulana Umi. Nanti Umi bakalan ngomong ya sama mamahnya gitu ya, dia udah ngebully kamu. Nah itu sebenarnya kita secara nggak sadar ngajarin nggak bener gitu ya, karena hal-hal yang harusnya dilarikan ke alam fitrahnya ya itu jadi ambigu gitu, jadi setengah benar setengah enggak, tapi ke arah membela secara subjektif juga. Jadi nanti dia nggak belajar mandiri, bagaimana menghadapi permasalahan ya, karena dia nanti akan punya kehidupan sendiri. Kita nggak pernah bisa mendampingi, kita nggak pernah bisa mengatur dia gitu ya, dan dia akan punya permasalahan sendiri di kemudian hari. Jadi dia harus bisa punya kepribadian yang mandiri yang dapat memutuskan secara bijak gitu ya. Itu jawaban yang kedua ya. Jawaban yang untuk pertanyaan pertama, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat nih dia udah kelainan orientasi seksual gitu ya. Nah, ada hal-hal yang kita, Bu, kalau ngobrol sama orang ya itu ada ilmunya. Kita nggak bisa nyamain saya ngomong sama Murizal, sama Ustazah Rahil, sama misalnya Alfi Anita, nggak bisa gitu ya. Semua orang sudah ada kepribadian masing-masing sesuai apa pengalaman dia masa kecil, traumatis yang sudah dia alami gitu ya. Terus parentinghood-nya gitu ya. Kalau ya seseorang itu dari masa kecilnya misalnya selalu dibully, tidak pernah diajarkan bagaimana membela diri dan juga
memutuskan suatu perkara, masalah di depan dia gitu ya, dia akan insecure. Ya, dia merasa bahwa dia jelek, bahwa dia itu nggak banget ya. Misalnya dia itu tidak bermanfaat untuk lingkungannya, orang tuanya juga nggak suka sama dia, nggak bisa diandelin, beda sama kakaknya yang selalu berprestasi gitu ya. Itu ada Bu, kesalahan parents itu ada, ya, kesalahan parenting itu ada, ya. Sehingga pada orang-orang yang insecure, terutama mungkin yang kalau dikasih nasihat itu dia udah masang mode nyerang gitu ya, modenya survival, langsung nyerang gitu ya, ancang-ancang buat menyerang balik gitu ya. Itu biasanya ada suatu karakter insecure yang dia itu selama ini tidak pernah dipuji ya. Selama ini selalu diberikan stigma negatif ya. Selama ini selalu dijadikan suatu alat kesalahan atau adu domba gitu ya. Tidak ada yang mengapresiasi dirinya gitu Bu ya. Jadi termasuk pada pasien-pasien dengan kelainan orientasi seksual ya, kita bisa pakai Ambane gorengnya itu Mas kopi Mas. Tak kira sampean goreng kopi abane serang-serang. ya, kita bisa memakai cara berkomunikasi seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga bisa lebih diterima gitu ya. Kalau misalnya dia ada keinginan untuk menanyakan ya atau bertanya, kita bisa masuk Bu ya. Tapi kalau dia tidak ada keinginan untuk tidak bertanya, seperti pasien yang tadi kan dia datang pertama tuh dia nggak terbuka ya, dia nggak mau nanya, dia nggak mau menutup pemikirannya, dia menutup pemikirannya untuk untuk ada nih poin yang harus masuk ke saya, nggak, dia masih nutup gitu ya. Ketika pertemuan kedua dia mulai membuka diri. Nah, itu beda Bu cara penyampaiannya ya. Jadi ketika dia mencoba membuka mindsetnya, saya sekarang butuh nih ya untuk memberitahu dan apa sih solusinya, saya butuh gitu ya. Tapi pada saat misalnya pertemuan pertama, pokoknya saya pengen sembuh, nggak usahlah terbuka banget gitu ya. Jadi saya main aman aja dulu nih. Nah itu beda Bu penyampaiannya. Jadi kita menunggu pada saat dia mau bertanya dan ingin tahu solusi gitu ya. Ketika kita dapati dia lalu kita ujuk-ujuk gitu ya, langsung datang ngasih nasihat, itu nggak akan berlaku Bu gitu ya. Dan biasanya yang seperti itu nggak akan pernah bertanya ataupun ingin tahu ketika dia tidak terkena imbasnya gitu ya. Misalnya gejala menuju AIDS gitu ya, terkena gejala-gejala terinfeksi HIV gitu ya, terus ada wasting syndrome gitu ya, jadi berat badannya tuh turun, kaheksia gitu ya, dan juga gejala-gejala penurunan imunitas yang lain gitu ya. Jadi ada juga yang open minded, dia tahu dia gay misalnya gitu ya, tapi selama ini mungkin dia tidak terlalu terbuka dengan pendidikan seksual ya, lalu menganggap itu adalah suatu tren dan it's fine, ini baik-baik aja, ini nggak menyalahi aturan karena orang berhak kok mencintai walaupun sesama jenis, kan ada yang kayak gitu ya. Bahkan Allah menyatakan bahwasanya itu sebuah hal yang sudah melampaui batasan. Iya ya, sangat sederhana ya, hal yang melampaui batas ya, itu sangat benar gitu ya, suatu kata-kata yang sederhana dan pas gitu ya, melampaui batasan. Karena memang ya melampaui batasan ya. Jadi kadang kita harus menyampaikan bahwasanya semua yang ada ya, norma yang ada dalam lingkungan itu adalah suatu batasan-batasan yang sudah Allah buat ya. Yang kita tuh tinggal sami'na wa ata'na aja gitu ya. Dan ketika kita melanggar batasan, kita harus siap ya konsekuensinya. Tapi ketika kita taat, kita insya Allah mendapatkan kelebihan dan kebermanfaatannya gitu. Itu mungkin Ibu. Ya, masih ada yang bertanya? Jadi kalau khair Dok, tapi masih satu lagi agak penasaran Dok. Ya, silakan Ibu. Begini Dok, untuk anak-anak sekarang yang tadi di pertanyaan saya yang kedua itu, anak-anak sekarang balita, itu biasanya orang-orang tua sekarang itu kan agak malas Dok. Malasnya begini, jadi mereka malas untuk melakukan kayak toilet training dan lain-lain itu. Mereka lebih suka anaknya pakai pampers, ya udah nanti kalau udah penuh baru dikasih. Itu bahkan ada yang sampai usia hampir 5 tahun masih diperlakukan begitu Dok. Terus
ketika ke tempat saya kan gini, jadi kami yang ngomongnya kan gini, waktu itu masih ada suami, kan ngomongnya gini, anu Bu, apa kenapa kok masih dipakein pampers, kata suami saya waktu itu begitu Dok. Iya. Nah aku gini, iya Pak, biar biar nggak kayaknya kalau masih nggak di pampers itu masih nggak bisa pipis gitu. Jadi kalau sudah terbiasa pakai pampers, terus terus habis itu kan saya ngomong gini, tapi kalau seperti itu kan namanya nggak mendidik gitu loh. Terus bagaimana caranya? Ya coba aja di pelan-pelan kan gitu. Berarti intinya begini Dok, kalau untuk mengatasi anak-anak batita ya namanya kayak gitu ya Dok ya, sampai balita ya. Itu berarti yang harus dididik itu siapa Dok? Anaknya atau bundanya Dok? Ya, makanya Bu dalam TK-TK Islamik terpadu ya, itu suka ada kelas parenting Bu, setiap sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Nah, fungsinya sama. Jadi mengenalkan parenting terhadap orang tua murid. Ya, jadi satu sekolah memberikan kurikulum ya untuk fase bermain peran ya, untuk PAUD ya gitu. Lalu pas TK-nya mulai mengenali dan mulai memahamkan profesi ya, profesi perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan misalnya kayak gitu ya. Nah, orang tuanya sebulan sekali biasanya diberikan bimbingan parenting ya, ilmu-ilmu parenting yang wajib mereka ketahui gitu ya dalam proses pengasuhan. Nah, jadi mungkin nanti saran dari saya Umu Rizal harus menitik beratkan pada kedua hal tersebut. Satu, bikin kurikulum ya yang seperti itu ya, ada toilet training dan juga pemahaman karakter gender gitu ya. Yang kedua, orang tuanya. Jadi ibu harus mengundang mungkin beberapa orang yang concern terhadap parenting gitu ya. Contohnya misalnya Bunda Anita gitu ya. Kalau memang tidak bisa offline, bisa online gitu ya. Dan mungkin kalau ibu di lingkungan mempunyai guru-guru yang dari PAUD ya, dia tahu tentang parenting, bisa tuh Bu gitu ya. Diajukan untuk mengisi ya mungkin minimal sebulan sekali lah untuk orang tua, dan itu bersifat gratis ya. Karena kalau bayar biasanya Nggak ada mereka yang nggak mau mau Dok. gitu. Biasanya mereka nggak mau gitu ya, karena saya mencontoh di beberapa sekolah juga seperti itu, karena memang kita tetap butuh orang tuanya. Jadi tidak ada sekarang itu pendidikan yang hanya menitik beratkan guru Bu, gitu. Harus selalu ada orang tua gitu, karena orang tua ini harus tahu proses anaknya, dan kita sebagai orang tua bisa menghela nafas ketika anak tersebut sudah berusia 18-17 lah, karena udah lewat tuh masa-masa seperti itunya gitu ya. Dan kita bisa melihat dari cara mereka berpikir, mereka menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau misalnya tepat ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, itu berarti sudah berhasil gitu ya. Dan juga aman lah seperti itu. Tapi tetap harus di monitoring gitu ya, karena SMA ke kuliah itu juga wah pergaulannya lebih bebas ya pada waktu kuliah itu gitu ya. Jadi mulai bercampur lagi gitu ya, kalau memang misalnya memang perkuliahannya tidak dipisah ya perempuan dan laki-laki gitu ya. Dan itu lebih dahsyat lagi ya fitnahnya gitu ya, karena mereka bebas bisa bertemu dengan semua kalangan gitu ya, yang ada kelainan orientasi seksualnya, yang ada kelainan gendernya, terus yang pemahaman agamanya A, pemahaman agamanya B gitu ya. Lalu suatu komunitas dari A, suatu komunitas dari B gitu ya. Terus kepribadian yang misalnya survival mode-nya terus dipakai, sama misalnya yang wise gitu ya, sama yang misalnya terlalu berlebihan dalam beragama, itu macam-macam karakter Bu ketika kuliah ya, itu dia temukan. Dan kita harus tetap memonitoring ya. Kapan kita bisa tidak memonitoring lagi ketika menikah dan kita sudah menitipkan dia dengan pasangan yang tepat. Nah, perannya kita di mana? Perannya kita itu adalah kita memonitoring dengan siapa dia ingin menikah, keluarganya seperti apa, itu tetap dipikirkan ya. Keluarganya apakah broken home, apakah harmonis, apakah ada parentinghood yang terluka gitu ya. Lalu cara dia berpikir dan menangani suatu permasalahan itu sangat penting Bu, ketika kita menitipkan anak kita entah itu perempuan dan laki-laki terhadap pasangan hidupnya kelak gitu ya. Sehingga apa?
kita cuma bisa menasehati, dia yang memutuskan, gitu ya. Ketika dia sudah memutuskan, kita harus menyampaikan kekurangan fulanah gini loh, nanti kalau nikah sama kamu nak, gitu ya, kamu harus bisa begini, 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 gitu kan. Benar kamu mau sama dia? Iya Umi, saya ngerti insya Allah, gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu. Dan kita pastikan dia menikah itu sudah mengetahui ilmu parenting, Bu. Gitu ya. Kita tetap berperan di situ. Dia ngerti nggak, misalnya anak tersebut butuh pendidikan karakter ayah, karakter ibu, gitu ya. Terus kapan ayah itu ada di rumah gitu, kita tetap memonitoring itu walaupun kita sudah tidak serumah gitu ya, sehingga apa, kita menciptakan suatu generasi setelah kita yang aman ya, yang aman untuk mendidik generasi selanjutnya begitu Bu. Jadi kita sebagai orang tua masih punya tugas yang banyak ya, walaupun kita udah tua dan anak-anak kita udah pada nikah gitu, kayak gitu Bu. Nah, masalah. Ya, Bu. Berarti memang tugas apa ya? Anak itu, tugas orang tua pada anak itu sebenarnya berhentinya sampai mana ya Dok ya? Sampai kita meninggal kayaknya Bu. Iya Aduh. seperti itu, betul. Jadi kalau kita sudah meninggal baru kita selesai ya Dok ya? Iya Ya benar Allah, betul. sekali. Ya Allah, kan karena kalau kita meninggal juga amalan anak juga nyampe ke kita Bu gitu. Jadi kita harus memastikan pada saat kita meninggal anak itu tidak terlunta secara ekonomi, tidak terlunta secara pendidikan, itu sudah tanggung jawab kita Bu. Jadi kita nggak boleh meninggalkan anggota keluarga dalam keadaan lemah ya. Jadi mumpung kita masih sehat, kita masih bisa berusaha cari duit gitu ya, cari uang ya, kita pastikan pada saat kita nggak ada itu semuanya aman, aman agamanya ya, aman hartanya gitu ya, kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik gitu ya, kita mungkin bisa memberikan suatu aset yang kemudian hari akan bermanfaat untuk keturunan kita gitu ya, karena ada beberapa salafus soleh ya dan juga sahabat yang menangis Bu ketika dia tahu bahwasanya tidak akan lama lagi dia akan menghadap Allah ya. Dan beberapa nabi juga seperti itu ya, yang mengadukan kepada sahabat yang lain dan juga kepada keluarganya bahwasanya dia ketakutan ketika dia meninggal itu bukan amalannya yang kurang aja ya, tapi apakah keluarga saya itu saya tinggalkan dalam keadaan yang aman dan tidak berkekurangan gitu ya, tidak dalam keadaan lemah seperti itu. Dan itu sudah paten Bu, hak paten ya. Jadi kita nggak boleh nih pas kita ternyata kita tua nanti gitu ya, insya Allah kalau kita sehat panjang umur, kita meninggal, anak-anak kita pendidikannya terlunta-lunta ya, anak kita harusnya masih dalam bimbingan kita mendapatkan berbagai fasilitas pendidikan, tapi nggak dapat pendidikan yang layak gitu ya, tidak dapat sarana prasarana yang harus dia dapatkan gitu ya dari kita. Jadi orang tua itu nggak mudah gitu ya. Jadi harus siap dulu secara, kalau saya ya lebih memilih menikah siap secara finansial, sudah aman semua, baru kita menikah gitu ya, karena tanggung jawabnya sebesar itu Bu gitu ya. Ketika kita tidak bisa menyiapkan hal-hal yang baik yang memang itu primer ya, seperti sandang, pangan, papan gitu ya, lalu kita mencoba untuk menikah, anaknya yang terlunta-lunta, kasihan. Kasihan ya Dok ya. Ya, istrinya kasihan. juga Dok, istrinya juga. Iya, pastinya Bu. Apalagi misalnya yang tadinya kerja jadi ibu rumah tangga gitu kan, stres juga dia gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kelas-kelas ayah ini penting ya. Karena saya sih pengennya kalau ada kelas ayah ya, itu menguatkan karakter ayah tuh kayak apa sih ya, suami tuh kayak apa Dok. sih. Ya. Coba ada kelas ayah Dok, nanti anak saya tas rumah Dok. Iya Bu, semoga jadi masukan buat Ustazah Halidah ya. Yang di situ tuh menitik beratkan cowok tuh kayak apa sih gitu ya. Terus kalau misalnya dia pengen nikah, apa sih yang harus dia lakuin gitu ya. Apa yang harus dia persiapkan gitu ya. Terus harus seperti apa, karena banyak di sekeliling kita ini yang ayahnya tuh masih udah nikah tapi jadi nggak kerja. Masih kayak anak-anak ya Dok ya. Ya, betul. Malah main games ya. Abandon terhadap anaknya pada fase-fase yang tadi krusial itu gitu ya. Sehingga apa? Walaupun covernya sepertinya Islami ya, tapi ternyata mereka tidak mengerti parenting. Apalagi itu sudah berhubungan dan identik sekali dengan tanggung jawab seorang ayah yang harus langsung dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ya, jadi kita nggak butuh cover Bu sebenarnya. Kita nggak butuh cover yang misalnya tidak isbal,
bercadar gitu ya, tapi kita butuh isinya gitu ya. Jadi suatu ilmu itu harus diamalkan ya, karena pembelajaran pernikahan itu seumur hidup ya, dan akan berpengaruh terhadap generasi selanjutnya. Sehingga kita menciptakan generasi yang baik gitu, yang udah update nih parentingnya, nggak kayak kita waktu kecil masih dipukul ya, pakai tali pinggang, masih dibully, misalnya kamu jelek gitu aja nangis, cengeng gitu, seperti itu Ibu. Begini dok, sebelum beberapa waktu yang lalu itu kan anak saya kan sudah gede tau dok, yang laki itu. Nah ayahnya kan selalu begini, jadi selalu bersikap keras pada anaknya setelah dia gede. Itu maksudnya begini, kamu karena sudah besar kan harus berusaha dengan semangat. Terus ngomong begini, ya kalau nanti orang tua masih ada. Dan jadi terutama di waktu-waktu terakhir ini memang beliaunya selalu keras pada anaknya dengan tujuan agar anaknya itu punya semangat kerja, semangat juang, semangat yang lebih gitu loh dok. Nah waktu itu anaknya sih memang agak gimana ya dok ya, tapi qadarullah setelah ayahnya meninggal itu baru kerasa gitu loh dok, gitu. Nah kita kayaknya jadi gini, qadarullah kan suami kan baru meninggal sepekan yang lalu dok, sehingga ya itu anak saya baru terasa, berarti setelah maksudnya ayahku itu waktu itu begitu marahnya ketika saya santai. Nah itu baru terasa gitu loh dok. Nah, bagaimana dok untuk seperti itu ya dok ya? Maksudnya biar anaknya juga nggak cuma terasa tetapi juga berpikir mandiri gitu ya Bu ya. Betul. Ya, kadang kita butuh me time sama us time ya, butuh waktu berpikir sendiri untuk menenangkan ya, karena kita menghadapi anak kita yang seperti itu, dan juga us itu berdua, both of you aja Bu. Jadi ibu ngobrol sama anak ibu ya, sebenarnya apa sih yang harus diobrolin gitu ya, terus koneksi antara ibu sama anak tuh dibangun lagi ya, sehingga di situ ada kesepemahaman gitu ya, bahwasanya yuk kita bareng-bareng walaupun misalnya nggak ada lagi ayah gitu ya, kita bisa loh gitu berdua gitu ya menghadapi semua bersama. Dan misalnya namanya Rizal ya yang bertanya itu Betul ya, dan Rizal betul dok ya, dan Rizal bisa loh memahami apa sih peran ayah gitu ya, karena nanti Rizal tuh pasti nikah gitu ya, Rizal pasti punya kehidupan sendiri, dan mungkin Umi juga nanti tua gitu ya, karena saya gitu sama anak-anak saya. Jadi saya sudah mempersiapkan sampai ke hal seperti itu gitu ya, nanti Umi bakal tua gitu ya, Umi bakal menua, mungkin juga nggak lama hidupnya gitu ya. Jadi kakak sama dedek harus udah mandiri gitu ya, dan udah bisa tuh memilah mana yang baik, mana yang buruk, dan selalu ingat bahwasanya ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya kita aman ya. Tapi ketika kita melampaui batas, tunggu aja gitu ya, pasti akan ada beberapa hal yang membuat kita balik lagi kepada Allah agar kita selamat gitu ya, berupa apa, cobaan-cobaan hidup gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak mau ada cobaan hidup, ya udah sami'na wa ata'na aja, nggak susah kok, aku bilang gitu ya, untuk bersami'na wa ata'na tuh nggak susah gitu ya, tinggal ngikut aja. Justru lebih susah ketika kita membuat suatu permasalahan sendiri ya, yang di luar batas, itu lebih sulit, aku bilang gitu ya. Kalau sudah masuk lalu jatuh ya, tertimpa tangga pula gitu ya, ada yang bisa balik lagi, ada yang enggak, termasuk yang HIV AIDS itu ya. Kalau sudah kena HIV ya naudzubillah ya, contoh gitu ya, kalau sudah terkena ya nggak bisa balik Bu, dia selamanya harus minum ARV gitu. Masya Allah ya dok ya, naudzubillah. Iya, itu saya sampaikan ke dia, kamu harus selamanya minum ARV. Kalau kami yang tidak, alhamdulillah gitu ya, yang masih baik-baik saja sehat, kami punya imunitas sendiri. Tapi kalau kamu, imunitas kamu tergantung dengan antiretroviral kamu yang kamu makan. Ketika kamu udah nggak makan lagi, ya nanti akan ada gejala-gejala tambahan dan penyakit tambahan, komorbid ya, yang dapat memperberat keadaan kamu. Saya bilang gitu. Kayak gitu ya dok. Dia, itu Bu. Segitu parahnya ya dok ya. Terus ini ada itu kan teman kakak ya dok ya, itu juga sering melakukan sodomi bahkan dengan orang luar dok. Jadi
dengan turis-turis Iya, itu kan di Bali gitu. iya, Akhirnya BAB sendiri nggak kerasa. Jadi kayak iya apa ya dok? benar. Udah rusak Kalau gitu kalau dok. ya kalau kentut tuh keluar ee-nya Bu. Kentut juga keluar Betul. ee-nya karena sudah blong ya. Jadi Hmm. otot sama refleks dari kontraksi aniknya, Hmm. sfinkter aniknya. Sfinkter tuh Hmm. apa namanya? Untuk mengerut dan membuka ya. Kalau kita BAB gitu, itu Oke. udah rusak. Udah jebol lah Hmm. ibaratnya kalau Rusak banget. bahasa kita gitu. Jadi memang mereka merusak diri mereka sendiri. Pokoknya ingat Dok. aja ketika kita tidak sami'na wa ata'na kepada apa yang Kepada Allah Allah sudah ya. Hmm. sudah gariskan ya, dan Rasulullah SAW sudah apa namanya mendidik kita dengan apa namanya dengan segala contoh yang sudah ada dalam hadis gitu ya. Hmm. Itu kita sama aja menzolimi diri sendiri ya, dan juga membuat suatu efek negatif terhadap lingkungan gitu ya, entah kepada anak kita, pasangan kita, orang yang kita sayang gitu. Jadi nggak ada bermanfaat apapun ketika kita melakukan suatu maksiat gitu. Yang ada apa? Hanyalah suatu kenikmatan sesaat yang sangat sesaat, dan efek buruknya lebih tidak sesaat ya. Kayak HIV itu kan mereka seperti hanya pesta seks Bu gitu ya. Iya, betul dok. Ibaratnya kenikmatan tuh hanya beberapa menit ya, tidak lama, tidak 24 jam, dan Hmm. bahkan umur mereka hanya 10 tahun. Ya, sedangkan kalau mereka sami'na wa ata'na, mereka akan berumur panjang, imunitas Betul. mereka juga mereka merdeka, tidak tergantung obat gitu ya. Dan mereka lebih banyak di dunia untuk memberikan kebermanfaatan dan juga beribadah kepada Allah ya. Pilih yang mana gitu kan. Dan juga mereka sehat, tidak tersiksa dengan suatu penyakit, karena kalau sudah AIDS Bu, penyakitnya itu infeksinya bisa ke otak ya. Oh, betul. Otaknya itu terkena tokso ya. Tokso itu suatu protozoa ya. Jadi karena imunitasnya rendah, otaknya keserang. Imunitas rendah, lidahnya terserang. Jadi makan juga nggak ada enaknya, bahkan nggak bisa makan, nggak bisa nelen, akhirnya dimuntahkan, jadi nggak ada yang masuk, akhirnya berat badannya terus turun ya, nggak ada pemasukan, nggak ada intake, baik itu cairan ataupun makanan gitu ya. Lalu paru-parunya juga kena gitu ya, kena jamur, sehingga untuk bernafas aja susah, apalagi gitu ya yang diharapkan kecuali kematian gitu ya. Jadi nggak ada apa ya, saya bilang ke mereka, kalian tuh sebenarnya main-main gitu ya. Saya rada marah juga itu ya, kalian tuh sebenarnya main-main, apa namanya, memberikan suatu contoh, kalian sebarkan tanpa pertanggungjawaban, saya bilang gitu, karena kalian koar-koar minta hak, minta ham, kalian koar-koar bahwa kalian itu setara gitu ya, padahal kalian sedang menyebarkan sesuatu hal yang fitnah ya, tidak benar, dan juga membahayakan bagi yang lain. Sehingga kalau orang yang nggak kuat imannya Bu, nggak tahu ya HIV/AIDS itu apa, mereka akan menganggap itu suatu hal yang biasa gitu, Nah, suatu hal yang ibaratnya saya lakuin juga nggak apa-apa gitu, iya it's betul fine, dok. ya there is no side effect tuh nggak ada gitu. Padahal kalau mereka belajar lagi tentang kedokteran gitu ya, kan kedokteran tuh nggak harus dokter dong yang belajar, orang awam tuh justru harus gitu ya. Kalau Betul mereka dok. belajar tentang apa namanya LGBTQ, terus apa hubungannya dengan HIV/AIDS gitu ya, mereka mungkin Hmm. bisa lebih sadar gitu ya, bahwasanya apa yang mereka lakukan sekarang ini tuh nggak ada kebermanfaatan apapun, dan mereka membahayakan diri mereka sendiri gitu ya. Jadi saya bilang, saya sayang sama kalian. Justru yang nyelamatin kalian itu di ujung akhir hayat kalian itu hanya kami, saya bilang gitu. Ya, kami yang Hmm. selalu, iya Bu, kami tuh sering ngelakuin apa namanya pemeriksaan HIV rapid dengan gratis ya. Itu memberikan edukasi tentang apa namanya kelainan orientasi seksual dan juga penyakit kelamin gitu sama mereka gitu kan. Dan sepertinya kami itu cuman apa ya, penunjang gitu. Tapi ketika mereka sudah di fase AIDS gitu kan, mereka baliknya siapa yang ngurusin kita? Bukan Betul dok. komunitas mereka yang selama ini pesta gitu kan. Gitu. Jadi saya bilang apa yang kamu dapatkan gitu kan? Gitu, nggak ada yang berarti gitu. Jadi kamu main-main aja sama hidup kamu, saya bilang gitu. Kalau saya termasuk dokter yang galak, tapi apa namanya, selalu diskusi gitu Bu sama pasien, sehingga
ketika ada kelas parenting seperti ini juga saya senang aja gitu, kayak diskusi aja gitu sama partisipan gitu ya. Jadi Gitu. kita sama-sama belajar. Soalnya gini Bu, hidup itu nggak harus melulu tentang kita ya, tapi mungkin dengan kita berbagi kita dapat manfaat buat diri kita sendiri untuk mengingatkan dan juga untuk orang lain yang tadinya mereka tidak terbuka dengan pendidikan seks jadi terbuka ya, yang tadinya mereka kira pendidikan seks itu melulu tentang sesuatu yang tabu ternyata tidak. Ini kan termasuk pendidikan seks gitu ya, kita belajar bahwasanya suatu orientasi seksual yang tidak seharusnya itu menimbulkan suatu efek negatif gitu kan. Dan hikmah dari semua itu adalah apa? Yang mendatangkan HIV/AIDS itu bukan dokter, ya, bukan pula misalnya suatu mesin gitu ya, yang membuat suatu virus, bukan, tapi dari Allah, qadarullah gitu ya. Kok bisa si virus ini ada pada orang-orang yang hanya melakukan hal seperti itu? Kamu mikir nggak sampai situ? Saya Betul ya dok ya. diem dia kan. Itu Dan dia menular, dan iya Bu, dan ya menular Bu, sangat menular ya. Jadi kalau dia melakukan, jadi misalnya dia HIV-nya positif, dia ngelakuin sama yang lain itu pasti kena juga karena dia sudah ketularan positif ya dok ya. dan dia tidak minum antiretroviral gitu kan. Nah, dan termasuk pekerja seksual juga seperti itu Bu. Jadi ada beberapa PSK yang sebenarnya dia tahu dia sudah ada gejala-gejala HIV ya dan menuju AIDS gitu ya. Misalnya wasting syndrome tuh jadi berat badannya tuh turunnya drastis gitu ya, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo dalam beberapa bulan. Tapi karena dia butuh uang gitu ya, dia masih tetap melakukan pekerjaan tersebut. Berarti kan dia menyebarkan kepada yang lain gitu kan. Nah, pada satu kasus seperti itu, saya ketemu pasiennya, saya bilang, kamu mikir nggak sih kalau misalnya orang yang melakukan hal tersebut kepada kamu itu belum tentu HIV-nya negatif, bisa aja positif, saya bilang gitu ya. Terus yang kedua, kamu melakukan suatu hal yang ibaratnya orang tersebut juga nggak pengen ada suatu komitmen sama kamu gitu ya. Kalau nggak ada komitmen sama kamu kan berarti suka-suka dia dong, ya kan, mau ngasih penyakit apa kagak gitu ya. Jadi tidak ada suatu kewajiban dari dia untuk menyelamatkan kamu dari suatu penyakit gitu. Ya suka-suka aja, kan nggak ada komitmen. Saya bilang gitu kan. Iya juga ya dok, kata dia gitu. Dia baru nyadar. Jadi saya bilang kamu sama aja memberikan suatu hal yang bersifat permata, gitu kan, yang harusnya kamu jaga kepada sembarang orang yang sebenarnya merusak. Gitu. Saya bilang gitu. Iya ya dok, iya ya. Terus caranya gimana dok biar saya berhenti? Saya bilang banyak-banyak baca, banyak-banyak baca tentang PMO ya, porn, masturbation, and orgasm ya, dikarenakan film pornografi, saya bilang gitu ya, efeknya apa terhadap prefrontal cortex, saya bilang gitu ya, terus efeknya apa terhadap diri kamu sendiri, karena kita hidup itu Bu, ujung-ujungnya sendiri, ya kan, suami ibu aja kan sudah menghadap Allah gitu ya, terus anak kita nanti bakal gede, nikah sendiri, punya kehidupan sendiri, kita tuh bakal sendiri semua, saya bilang gitu. Sekarang kalau kamu tidak memutuskan, ya, terus ternyata suatu hari kamu HIV-nya positif gimana? Hanya kamu dan Tuhan aja yang ada di situ, saya bilang gitu. Jadi kita tuh gimana kita, saya bilang gitu ya. Kalau kita bertakwa sama Allah, kita selamat. Kalau kita tidak bertakwa sama Allah, ya tunggu saja ya kehancurannya. Entah itu dikasih sama Allah teguran penyakit, kayak kanker gitu kan. Karena ternyata yang tadi HIV positif itu ada kankernya juga, Bu. Makanya dia kalau nyingsring ada darahnya. Ya, kalau ngeluarin pilek tuh dia ada darahnya. Jadi sedahsyat itu AIDS ya, HIV/AIDS itu. Jadi sampai imunitasnya turun, lalu ada kanker timbul, yaitu kanker nasofaring. Jadi kanker di belakang faring, ya, di hidung dan di faring, di belakang hidung. Sampai seperti itu, ya. Jadi saya bilang bersama-sama aja lah saling mengingatkan ya. Toh yang dirugikan juga diri kamu sendiri. Jadi saya cuma bisa berpesan seperti ini, dan penyakit kelamin kamu saya obatin. Udah, saya cuma sampai situ. Kewajiban saya sebagai dokter ya. Selanjutnya kamu pulang ke rumah, kamu mau ngapain itu udah jadi urusan kamu. Saya bilang gitu sama dia. Gitu Bu. Nah, dok, jazakallahu khairan dok. Banyak sekali memang orang seperti itu, dan kadang kalau kita ngomong ya dianggap sesuatu yang alah kamu. Nah kayak gitu dok, banyak kayak gitu. Ya,
Baik, Ya, afwan, Ana potong Ummu Rizal dan dokter. Afwan, waktunya sudah habis. Ustazah, jazakillahu khairan untuk selalu Ya, penjelasannya. Barakallahu afwan ya, fiik. Ana. Mungkin kalau mau dilanjutkan boleh japri aja ya, Maus, jazakillahu khairan. Jazakillah khairan, Ummu Rizal atas pertanyaannya. Eh, Terima kasih, Jazakillah khairan Dokter Regi atas materi dan waktunya. Semoga Allah membalas kebaikan anti, insya Allah. Jazakillah khair Ustazah. Ana mohon maaf atas segala kekurangan Ana sebagai moderator di kajian kita siang hari ini. Semoga Allah mengampuni Ana. Semoga kita dimudahkan untuk tetap semangat menuntut ilmu. Ana tutup kajian siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair, umat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.